Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Anur Nasution dengan NIM 220201092, jurusan Agribisnis 3C. Baik, saya akan menjelaskan PPT pertemuan ke-9 yang berjudul Hara Tanah dan Tanaman Pertumbuhan dan perkembangan tanaman dipengaruhi oleh beberapa, yaitu iklim, tanah, sifat fisik, sifat kimia, sifat biologi tanaman. Baru kita masuk slide yang ketiga, unsur hara dan mikro. Di sini kita melihat tabel-tabel, yaitu unsur-unsur hara yang mikro. Di sini ada karbon, hidrogen, oksigen, beserta simbol dan bentuk yang diserap oleh tanaman. Sama juga di slide keempat, bedanya unsur hara mikro. Yang tadi makro, sekarang mikro. Yang mikro ini ada beberapa seperti besi, mangan, tembaga, seng, boron, dan kolor. Di sini ada simbol-simbolnya juga dan bentuk zat yang diserap oleh tanaman. Lalu kita masuk yang slide yang kelima. Slide ini memperkenalkan hukum Minum-Liebig yang menyatakan bahwa pertumbuhan atau produksi tanaman ditentukan oleh unsur hara yang paling terbatas. Poin-poin penting dari Liebig adalah jika suatu unsur tertentu mengalami defisiensi, pertumbuhan tanaman akan tetap buruk meskipun unsur lain ditambahkan. Jika unsur hara yang difisiensikan ditambahkan, pertumbuhan akan kembali normal. Penambahan unsur tertentu tidak akan membantu pertumbuhan selama unsur lain masih menjadi faktor pembatas. Pada yang ke slide ke-6, di sini ada gambar. Gambar yang pertama yaitu unsur hara nitrogen jadi faktor pembatas. Tapi bila unsur N ditambahkan berlebihan, maka akan mengakibatkan unsur K yang menjadi pembatas. Gambar yang kedua, gambar yang kedua menekankan pentingnya menjaga pasokan nutrisi yang seimbang. Oleh sebab itu harus diusahakan dalam keadaan seimbang. Baru kita masuk yang ke slide yang ke-7. Slide ini menjelaskan berbagai tingkat ketersediaan unsur hara dalam tanah. Yang pertama ada namanya defisiensi atau kahat, atau bahasa Inggrisnya defisiensi. Kadar ini yaitu kadar unsur hara lebih rendah dari yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan produksi tanaman normal dengan gejala yang terlihat jelas. Ada yang kedua ada namanya miskin. Kadar unsur hara cukup untuk pertumbuhan tetapi kurang untuk memproduksi optimal dengan gejala yang tidak begitu jelas. Baru kita masuk, yaitu cukup. Kadar unsur hara cukup untuk pertumbuhan dan produksi normal. Baru kaya atau mewah. Kadar unsur hara berlebihan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan menyebabkan ketidakseimbangan hara dan penurunan produksi. Baru keracunan. Kadar unsur hara yang berlebihan untuk pertumbuhan dan produksi bersifat racun dan dapat menyebabkan kematian tanaman. Slide yang ke-8. Di sini slide ini menjelaskan bahwa tanaman memperoleh unsur hara dari tanah melalui 3 mekanisme dengan aliran massa menjadi yang pertama. Yang pertama, aliran massa melibatkan pergerakan unsur hara di dalam tanah menuju permukaan akar bersama dengan pergerakan air. Pada yang kedua, unsur hara sebagian besar menyuplai melalui aliran massa meliputi nitrogen 98,8%, kalsium 71,4%, belerang 95,0%, dan molybdenum 95,2%.
Slide yang ke-9, mekanisme penyediaan unsur hara tanah melalui tiga mekanisme. Difusi. Slide ini menjelaskan mekanisme kedua difusi. Difusi terjadi karena konsentrasi unsur hara di permukaan akar lebih rendah dibandingkan dengan konsentrasi hara dalam larutan tanah, karena sebagian besar unsur hara telah diserap oleh akar tanaman. Perbedaan konsentrasi ini mendorong pergerakan unsur hara di area konsentrasi tinggi di permukaan akar. Unsur hara sebagian besar disuplai melalui difusi. Difusi adalah fosfor 90,9% dan kalium 77,7%. Slide 10. Slide 10, mekanisme penyediaan unsur hara tanah melalui tiga mekanisme. Intersepsi akar. Slide ini menjelaskan mekanisme ketiga, intersepsi akar. Intersepsi akar atau root interception melibatkan kontak langsung antara akar tanaman yang tumbuh dan unsur hara tanah. Saat akar tumbuh dan memanjang, mereka memperluas jangkauan pendekatan permukaannya ke unsur hara dan dalam larutan tanah. Di permukaan koloid liat dan permukaan koloid organik. Mekanisme ketersediaan unsur hara ini dikenal sebagai mekanisme intersepsi akar. Dengan kalsium 28,6%, sebagian besar disuplai melalui mekanisme ini. Slide nitrogen. Slide ini merinci peran dan masalah yang terkait dengan nitrogen. Yang pertama, peran pentingnya untuk sintesis protein dan klorofil serta peran dalam fotosintesis. Kekurangannya menyebabkan daun menguning dan pertumbuhan terhambat. Penyebabnya meliputi mineralisasi nitrogen yang terhambat, aplikasi bahan organik dengan CN tinggi, gulma, perkembangan akar yang buruk, dan pemupukan nitrogen yang tidak efektif. Kelebihannya dapat menyebabkan daun lemah, rentan terhadap penyakit, salah. Kekal ya, dan terhadap penyakit, kekuatan boron, nitrogen menyebabkan daun lemah dan rentan terhadap penyakit atau hama. Kekahatan boron, widespread, dan kekurangannya buah. Penyebab defensi nitrogen, terhambatnya mineralisasi nitrogen, aplikasi bahan organik dengan CN tinggi, gulma akar tidak akan berkembang. Pemupukan nitrogen tidak efektif. Upaya. Baik, mari kita lanjut. Kita masuk ke slide yang ke-12, siklus nitrogen. Slide ini mengilustrasikan siklus nitrogen, menunjukkan berbagai transformasi nitrogen di lingkungan, termasuk fiksasi, nitrifikasi, dinitrifikasi, dan asimilasi oleh tumbuhan dan mikroorganisme. Di sini kita bisa lihat. Baru kita masuk ke slide 13. Contoh tanaman mengalami defisiensi N. Di sini daun menguning, batang daun menguning, dan pertumbuhannya terhambat. Di sini ada gambarnya 3. Baru kita masuk ke fosfor. Peran unsur P. Penyusutan ADP atau ATP memperkuat batang dan merangsang perkembangan akar serta memperbaiki mutu buah. Kekurangan P sulit dikenali, menyebabkan tanaman tumbuh kerdil, pelepah memendek, dan batang meruncing. Indikasi kekurangan P.
daun alang berwarna ungu. LCC sulit tumbuh dengan bintil akar yang sedikit. Penyebab defisiensi P. Tanah rendah kurang dari 15 ppm. Topsoil tererosi, kurangnya pupuk P dan kemasaman tanah tinggi. Upaya aplikasi P di pinggir piringan atau gawangan. Kurangi erosi, tingkatkan status P tanah, dan perbaikan kemasaman tanah. Di sini ada gambarnya siklus fosfor. Baru slide yang ke-16, contoh tanaman defisiensi fosfor. Ini ada gambarnya. Baru kita masuk ke kalium. Aktivitas stomata, aktivitas enzim dan sintesa minyak meningkatkan ketahanan terhadap penyakit serta jumlah dan ukuran tandan. Kekurangan K menyebabkan bercak kuning atau transparan white strip, daun tua, kering, dan mati. Kekurangan K berasosiasi dengan munculnya penyakit seperti ganoderma. Kelebihan K merangsang gejala kekurangan B sehingga rasio minyak terhadap tandan menurun. Penyebab kekurangan K di dalam tanah rendah. Kurangnya pupuk K, kemasaman tanah tinggi dengan kemampuan tukar katoin rendah. Upaya aplikasi K yang cukup, aplikasi tandan kelapa sawit, perbaiki kemampuan tukar katoin tanah, dan aplikasi pupuk K pada pinggir piringan. Di sini ada gambarnya di slide 18. Lalu kita masuk ke slide yang ke-19, kalsium atau Ca merangsang pembentukan bulu akar, berperan dalam pembuatan protein atau bagian yang aktif dari tanaman, memperkeras batang tanaman, dan sekaligus merangsang pembentukan biji, menetralisir asam-asam organik yang dihasilkan pada metabolisme. Kalsium yang terdapat pada batang dan daun dapat menetralisirkan senyawa atau suasana keasaman tanah. Baru magnesium atau Mg. Magnesium merupakan bagian tanaman dari klorofil. Baru merupakan salah satu bagian enzim yang disebut organik pyrophosphats dan karbokspeptisida. Berperan dalam pembentukan buah. Baru belerang atau sulfur yang disimbolkan angka S. Berperan dalam pembentukan bintil-bintil akar, merupakan unsur yang penting dalam pembuatan jenis protein dan bentuk seitin, methionine, dan serta thiamin. Membantu pertumbuhan anakan produktif. Baru merupakan bagian penting pada tanaman penghasil minyak, sayuran seperti cabai, kubis, dan lain-lain. Membantu pembentukan butir hijau daun. Baru besi atau Fe. Zat besi penting bagi pembentukan hijau daun, yaitu klorofil. Berperan penting dalam pembentukan karbohidrat, lemak, dan protein. Mangan atau Mn berperan penting dalam mempertahankan kondisi hijau daun pada daun yang tua. Berperan sebagai enzim peroksidasi dan sebagai aktivator macam-macam enzim. Berperan sebagai komponen penting untuk lancarnya proses asimilasi tembaga atau ICU yang diperlukan dalam pembentukan enzim. Baru boron atau disimbolkan dengan B. Bertugas sebagai transportasi karbohidrat dalam tubuh tanaman. Meningkatkan mutu tanaman, sayuran, dan buah-buahan. Berperan dalam pembentukan atau pembiakan sel terutama dalam titik tumbuh puncak. Juga dalam pembentukan tepung sari.
bunga, dan akar. Boron berhubungan erat dengan metabolisme kalsium atau K dan Boron berhubungan erat dengan metabolisme kalium atau K dan kalsium Ca. Unsur hara B dapat memperbanyak cabang nedule untuk memberikan banyak bakteri dan mencegah bakteri parasit. Baru yang terakhir, klor atau Ci memperbaiki dan meninggikan hasil kering dari tanaman seperti tembakau, kapas, kentang, dan tanaman sayur. Sekian dan terima kasih. Buat Bu Sakia, dosen saya minta maaf karena videonya ada terjeda, ada potong-potongannya karena memori saya penuh, Bu. Saya minta maaf ya, Bu.